Kalau SMK kan jelas kejuruan ya. Kejuruannya ada apa aja sih Bi di SMK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JM Podcast, Sekolah Bersahabat dan Beradab. Generasi Madani, Smart, Humble, Be a Success. Gitu ya Bi? Yes. Sehat ya Bi ya? Alhamdulillah. Kita di bawah rintik-rintik hujan ini. Bi, PPDB SMP SMK Generasi Madani udah dibuka ya? Alhamdulillah kita sudah buka Bang. Dan Sudah dibuka. Alhamdulillah juga responsibility kepercayaan dari orang tua, sahabat-sahabat orang tua ke game itu masih luar biasa. Masih sangat-sangat terbuka. Alhamdulillah, karena emang kepercayaan itu yang Mahal, harus kita jaga ya Bia. Betul Bang. Apalagi di tengah banyaknya isu-isu yang ya isu politik sih ngomongin. Malah nggak ada urusannya KTP ya antara pendidikan dengan isu-isu politik. Sangat-sangat. Jadi PPDB Generasi Madani sudah dibuka per bulan kemarin ya Bia. Betul, dari mulai awal Desember sebetulnya. Tapi boleh nggak sih Mang, saya coba Boleh dong. buka setelah terproses dari bulan awal Desember sampai dengan sekarang nih, ini kan kita belum pertengahan Januari. Pertengahan Januari. Jadi hitungan waktu 1 bulan. Satu bulan bulan. setengah lah anggap. Itu pun dipotong dengan masa Libur libur. sekolah. 1 tahun kemarin libur. Dari tahun 2024 2025. Ini sekarang kita nih, emang kita buka nggak banyak nih Mang. Kuota untuk SMP di KTB, kita hanya buka itu insya Allah cuma 8-9 kelas. 8-9 kelas ya? Betul, SMK itu hanya 4 kelas lah, udah maksimal. Yang sudah terisi penuh? Alhamdulillah. Sekarang itu kurang lebih yang sudah daftar itu hampir 200 pendaftar. 200 pendaftar ya? KTB. 200 Alhamdulillah. pendaftar. Ya, hingga anggaplah udah berapa? Setengahnya Iya, berarti? 50% lagi lah anggap. Alhamdulillah kalau begitu. Ngomong-ngomong soal pendaftaran nih, sekolah juga, apa sih yang ditawarkan oleh SMP Generasi Madani mungkin kepada calon siswa baru gitu ya Bia? Atau mungkin juga tadi salah satunya untuk tetap menjaga kepercayaan para orang tua, sehingga orang tua juga mau tetap menyekolahkan anaknya di SMP Generasi Madani. Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang paling substantif ya Mang ya. Apalagi pada saat mendaftar juga kita ketemu dengan orang-orang tua yang kadang-kadang Bener. entah itu ekonomi dan memang sekarang juga bisa kita anggap maksudnya ekonomi ini sedang menghimpit daripada sahabat-sahabat orang tua wali sebetulnya KTB. Nah, game hadir menawarkan pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Salah satunya biaya daftar untuk masuk di tahun 2025-2026 ini kita hanya mengambil biaya daftar 75.000 KTB. Biaya pendaftarannya Biaya daftarnya 75.000 baik di SMP maupun di SMK. Oh, berarti SMK juga Betul, hanya 75.000. 75.000 untuk biaya daftar. Untuk biaya pendaftarannya ya. Untuk biaya daftarnya. Biaya pendaftarannya. Dan untuk di SMP dan di SMK memang yayasan setelah mempertimbangkan sehingga kemudian sekarang ini mengambil kebijakan menggratiskan SPP. Oh, SPP gratis, tapi memang karena memang kita sekolah swasta berkaitan dengan pembiayaan di ranah kegiatan-kegiatan itulah yang nantinya akan kita rapatkan duduk bareng dengan orang tua. Berapa biayanya? Karena kan nggak mungkin juga, contoh kita melibatkan pihak ketiga, jika ini berkaitan dengan edukasi yang harus outing, outing kelas lah anggap, nggak mungkin juga dong, udah SPP gratis, sementara kemudian tidak ada pembayaran biaya. Jadi gitu. Sebetulnya di SMP maupun di SMA Generasi Madani betul sekali SPP gratis. Ya karena emang di
di brosurnya juga Yes, emang betul, sudah betul, KTP. sudah tercanangkan Betul. SPP gratis baik SMP maupun Maupun SMK. SMK. Makanya kalau mungkin secara hitung-hitungan saya juga nggak ngerti Iya, ngitungnya iya, kayak iya. gimana. Itu mah mungkin urusan ketua yayasan yang ngitungnya. Jadi SPP gratis itu memang betul ya, Bi ya, untuk Insya Allah. SMP Insya Allah, maupun betul. SMK. Begitu ya. Betul. Dan mungkin nanti ada singgungan dari yang tadi habis singgung di apa namanya Biaya-biaya beberapa kegiatan. kegiatan mungkin Betul. itu juga akan dirapatkan Betul. sebelum kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2025-2026 berarti ya, Bi ya. Betul, sangat KTP. Nah, tadi kalau untuk SMP, sekarang SMK nih, SMK tuh ada, kalau SMK kan jelas kejuruan ya. Betul. Kejuruannya ada apa aja sih, Bi, di SMK? Kita punya 2 program keahlian tuh di SMK. Ada PPLG PPLG, dan juga ada broadcasting. broadcasting. Tuh. Kalau nggak salah, kalau broadcasting sama multimedia itu sama nggak sih, Final, Bi? Jelas beda. Oh, beda. Makanya kami pun tetap menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di sana. Oh. Jadi Iya, iya. PPLG kita punya kajurnya, kepala jurusan. Di broadcast pun kita punya kajur. Mereka juga orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Baik di broadcast maupun di PPLG. Jadi jangan khawatir, insya Allah berkaitan dengan kompetensi itu akan akan tersampaikan ke anak secara utuh. Karena memang kan harga diri SMK itu kan bisa KTB. Gitu kan, bukan sekedar teori tapi bisa. Jangan ya. sampai kemudian mereka sekolah di SMK tapi kemudian tidak memiliki kompetensi apapun. Oh, Karena iya, biar iya. bagaimanapun, I see. SMK itu harga dirinya bisa. Gitu. Sesuai dengan Tagline-nya. kompetensi keahlian. Jika emang dia ada di broadcast, ya berarti dia juga harus memiliki kompetensi di bidang itu. Gitu. Bisa ya, bukan sekedar tahu kamera itu apa, tapi nggak pernah megang ya. Buat apa pula kan? Kemudian film itu tahu, tapi nggak tahu tentang proses bagaimana pembuatan film dari proses sampai dengan pasca, sampai dengan itu diedit, sampai dengan hasilnya. Nah, di GM, di SMGM itu insya Allah diajarkan gitu. Baik di broadcast maupun di PPLG yang berkaitan dengan apa itu yang ditakuti oleh anak-anak, bahasa-bahasa coding, bahasa-bahasa programan gitu kan ya. Pemrograman. Semua, sampai terbentuk sebuah aplikasi. Dan ada lagi robotik. Oh, ada robotik. Ada robotik. Ini kejuaraan baru kejuaraan kejuruan. Ya, baru atau gimana? Bukan kejuruan, itu materi yang nanti akan disajikan dalam materi. PPLG. Berarti masuk ke dalam program. Betul. Dari ketua jurusan itu sudah diplot itu. Sebenarnya di tahun yang lalu itu ada ada robotik gitu. Ada robotik. Betul. Ya. Mudah-mudahan sih makin berwarna di pembelajarannya karena memang bukan cuma ngoding kan bahasanya gitu ya kalau untuk orang-orang pemrograman. Terus lagi banget KTB, namanya pendidikan itu kan sebenarnya aset dunia akhirat. Benar. Orang tua saya setuju. Bukan sekedar itu anak menjadi pinter, tapi bagaimana dia juga menjadi baik. Gak cukup kayaknya pinter doang tuh gak cukup. Setiap orang tua kalau yang ditanya kemudian masuk ke ranah hati nurani, mereka juga tidak akan cukup dengan anaknya menjadi pinter semata. Berharap baik budinya, baik pekertinya, baik apa. Yang paling utama itu sih, betul. Yang paling utama itu. Karena katanya juga adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu ya. Begitu katanya. Makanya saya juga. Kita pengen balance tuh antara iptek dengan. Nah, menariknya juga gitu. Setiap kegiatan memang di awal juga kita setiap paginya ada pembiasaan sholat duha, terus juga tilawah. Ada tilawah. Memang ada programnya juga, ada tahfidz Qur'annya ya, baik di SMP maupun di SMK. Tapi satu lagi juga KTB, di SMP itu juga ada program unggulan berkaitan dengan materi ibadah. Berkaitan dengan pembiasaan ibadah. Ya. Itu fikih praktis. Diajarkan tuh dari mulai toharohnya bagaimana sampai dengan ya semua hal yang berkaitan dengan fikih ini membahas
substansinya aja kah atau memang Sampai pada prakteknya Sampai KTP. pada Contoh, prakteknya. contoh, misalnya di toharo itu atau contohlah pada saat wudhu. Dari mulai dia teorinya kita Ya. ajarkan, gitu kan, bacaan-bacaannya sampai pada prakteknya. Itu semua include tuh sholat jenazah. Itu juga kan penting. karena emang itu yang biasa Betul. kita lakukan setiap Betul. harinya sebagai umat muslim gitu kan ya. Dan Bia? sebagai seorang muslim tentunya. Dan sebagai seorang muslim. Apa namanya? Memang kemarin juga saya ngelihat waktu ada outing kelas ke luar apa namanya? Jawa, ada beberapa anak yang sudah mengimplementasikan tuh sholat jamaah kosor ya, dan ya. itu juga tanpa dipandu. Betul. Saya udah amazed banget ngelihatnya karena emang biasanya kan kita mandu tuh, ayo kita Jangan sholat. lupa KTB. Gen Z itu senangnya sama healing kan. Iya, bener. Mana-mana gitu kan. Tapi kan kemana-mana kagak sholat tuh, aduh. Nah, itu juga Kita yang berharap perlu anak kita menjaga pertimbangkan. sholatnya. Benar. Setuju. Jadi selain iptek, Nah, ada imtaknya imtaknya harus juga ya. laras. Makanya balance ya antara dunia Pinter dan dong nggak akhirat. cukup KTB. Iya benar. Masa pinter nggak sholat? Pinter Nah. Pinter nggak Yang sholat muslim buat masa pinter apa? nggak sholat? Iya. Ada tuh yang apa namanya? Kalau dulu mungkin Abi inget yang kita kan dulu di Jawa. Oh, sholat kok injury time? Aduh. Iya. Itu Iya. waktu kita sedang visitasi ya. Visitasi Pada saat anak kita- PKL kalau nggak salah ya. Oh ya, kalau Iya. saya boleh nyebut nama, itu pemiliknya itu Sky itu kalau nggak salah. Itu Sky- pemiliknya Kang oh, Igun Sky itu. Picture ya? Nanti tolong Sky di tag tuh Picture. Kang Igun tuh Kak Akbar itu. Kang Tolong Igun, di-tag apa itu, kabar Kang Igun? Mudah-mudahan Kang Igun, apa sehat kabar? selalu ya. Mudah-mudahan katanya sekarang di TV Nusantara ya. Alhamdulillah. Main-main dong Kang Igun. Kita kangen nih buat Sangat. nerima pembelajaran. Kita mau nyolek beliau di IG malu kan. Kayaknya ini Beliau sibuk tuh orang banget ya. udah orang yang luar biasa. Mudah-mudahan, tapi beliau itu kayaknya orangnya tuh selalu perhatian juga. Ke GM tuh kayaknya insya Allah. Pinter doang kalau nggak sholat buat apa ya? Sepakat itu. Apalagi ganteng doang kalau nggak sholat. Sekarang itu banyak penyakit KTB. Banyak penyakit apa tuh? Iya kan, ganteng doang nggak cukup kan. Kalau saya ganteng yang gitu sakit 2 minggu keriput. Meow. Langsung itu. Jadi kalau saya nih KTB, buruan deh yang belum daftar. Kuota di SMP dan SMA Generasi Madani itu terbatas. Di SMP itu hanya diplot sekitar 8-9 kelas untuk tahun Kalau ajaran untuk 2025. SMK-nya? Untuk di SMK dia hanya 4 kelas. 14. Tapi memang yang sudah mendaftar di kita itu udah kurang lebih hampir 200 KTB. Hampir 200. Jadi kan kalau secara hitungan persentase itu hanya tinggal 50% lagi. 50%-an. Masih ada waktu 5 bulan ke depan, tapi nggak tutup kemungkinan bisa aja kita nutup pendaftaran kalau yang udah penuh kuotanya. Kalau yang udah penuh. Kita terbatas secara fasilitas. Berarti kalau secara fasilitas kita hanya membutuhkan ya kurang lebih tadi 50% lagi. Betul. Setelah itu terpenuhi berarti udah tutup. Umpama nih pas sebelum apa? Misalkan besok nih Ramadan. rame nih yang daftar nih. Iya, 200 ya orang sudah lagi gitu. lah, kita Berarti habis off. lebaran kita tutup. Oh gitu. Jadi buat Tapi para jika orang gini KTB, kita tetap berpikir bagaimana anak-anak kita cerdas, tapi sebagai orang tua jangan lupa ngopi juga. Ngopi juga penting KTB. ngopi ya. Iya dong. Kopi juga. Abi perlu. mau ngopi ya? Oh, Kita boleh lah. panggil dulu ya. Yanto, mana Yanto? Oh Yanto. Oh kopinya udah disiapin ya, kopinya udah disiapin Bu. Mangga Abi, mangga. Kita ngopi dulu. Aduh, makasih KTB. Makasih Yanto. Ini mau Apa sih? Itu emang Yanto Oh, yang kebetulan kita hari yang- ini tadi baru visitasi Iya. baru ini ya apa PKKS ya? ya Di kebetulan SMP. tadi baru visitasi terkait PKKS, Pengawas langsung KTB ya? pengawas langsung karena memang itu apa namanya kayaknya kinerja tahunan dari pengawas Bu bukan Dwi dari ya? pengawas juga kan kebetulan SMP Generasi Madani masih di bawah pengawasan Ibu Dwi. Kita boleh sapa Bu Dwi. Boleh Oke. mangga Ibu Dwi, Dwi selamat sore menjelang Sore. Oh ya selamat sore Ibu Dwi. Sore menjelang malam kali Iya Bang. saya hampir lupa nih. Sehat-sehat terus Bu Dwi, terima kasih atas binaannya selama ini. Kita lama juga sama Bu Dwi, hampir kurang Betul, lebih betul.
5-6 tahun Beliau orang yang ada kooperatif kok. di Dengan bawah. Generasi Madani beliau orang yang kooperatif. Alhamdulillah. Tapi yang sebelum-sebelumnya juga Oh iya, sebelum-sebelumnya pun sebelum-sebelumnya sangat juga kooperatif sangat ke kooperatif. Generasi Madani. Dulu sebelum Budu itu ada Betul. Pak Haji Tatang ya, Ade Tatang. Oh iya iya. Satu letting Senior katanya. semua itu. Oh, bukan Iya. satu letting. Nah, jadi buat para orang tua, para ibu dan Iya. ayah yang mungkin belum mendapatkan sekolah buat anak-anaknya, yuk buruan kita daftar di SMP Generasi Madani, baik ataupun di SMK Generasi Madani yang mau melanjutkan ke SMK. Boleh, silakan. Boleh, boleh. Silakan. Silakan diminum. Karena gini, Minum loh. dengan kopi ini bisa menghangatkan obrolan, Oh, iya. menaikkan cita rasa kita, insya Allah. Ada kayaknya kalau ngopi nggak tuh nggak Oh afdol. iya, oh nggak berani kalau ada ahnya kalau ngopi. Kecil aja KTP. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tagline-nya ini, Bi. Apa tuh? Kopi boleh minta. Makasih Yanto. Yanto makasih Yanto. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang masih bingung mau ngedaftarin anaknya kemana, yuk datang aja ke SMP SMK Generasi Madani. Alamat kita ada di Jalan Jakarta Bogor. Jalan Raya KTP. Jalan Raya Jakarta Bogor di samping bawah flyover Cibinong. Nanti bisa juga buat editor nih biar ada kerjaan, nanti di sini ada nomornya ya. Oh iya, ada Ada nomor ofisialnya Iya. nanti. Nah, balik lagi Bi, ngomong-ngomong masalah sekolah nih. Selain program-program unggulan yang tadi kayak tahfidz tahsin Quran, terus ada fikih esensial yang namanya ya. Iya, Fikih esensial ya, walaupun mungkin hanya dasar-dasarnya aja, tapi itu cukup universal lah buat dan lebih berharap mengakomodir. itu menyentuh pada di kehidupan sehari-hari. Karena memang itu untuk kehidupan Betul, sehari-hari ya, tentang toharoh, Betul. terus sholat gitu kan. Karena emang biasa dilakukan setiap hari. Selain program itu ada program-program lain nggak sih, Bi? Di SMP ya, Kak? Di SMP maupun di SMK ya gitu. Baik. Di SMK tentunya memang berkaitan dengan akademik dan non akademik. Tetap apalagi di ranah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya, Ini biasanya emang anak-anak SD Betul. juga nih. Dari SD mau ke SMP ya khususnya. Biasanya pada nanya nih ekskulnya ya, ada apa ekskulnya aja benar. gitu. Dan itu pula Ya. menjadi salah satu Magnet kali ya, betul. dorongan. Sehingga kemudian anak menjatuhkan pilihannya ke generasi Madani. Bener. Di SMP. Itu juga Ada apa terjadi. aja sih Bi ekskulnya? Ada Bi? futsal putra Ada putri, futsal putra ada putri, silat, putra putri pencak juga, silat ya. Betul. Kemudian ada English Club. English Club tuh kayak gimana Bi, maksudnya, Bi? Ya, mereka di English Club itu dari grammar juga diajarkan. Oh, berarti kemudian kurang lebih kayak bimbel gitu. betul, Atau dan mungkin kemudian potensi-potensi mereka berkomunikasi juga dibangun. berarti lebih menggali potensi Betul, anak-anak betul. di English gitu ya. Bi? Betul. Oh, Agar menarik mereka juga ya. termotivasi bisa aktif berbahasa gitu kan DB, berbahasa Inggris tentunya ya. Ya, kalau nggak salah Inggris, juga tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ada anak kita yang menang di lomba Labasa ya. Dan itu juga pakai storytelling dengan Betul. menggunakan bahasa Inggris. Ya. Betul. Itu tingkat Menarik. nasional itu KTB. Tingkat nasional ya? Nasional. Labasa itu Betul. tingkat nasional. Dan lanjut lagi KTB, di luar dari English Club, kita juga ada IT Club. IT Club tuh IT Club itu anggaplah saya langsung kepada prosesnya ya. ya boleh. Mereka ditempa langsung oleh tutornya. Apa sih kalau bahasa kita tuh bongkar pasang komputer, padahal kan sebetulnya mereka diajarkan mengenal Merakit. Ya, merakit. Mereka diajarkan mengenal semua item-itemnya sampai kemudian Berarti ke sampai mereka komponen-komponennya, Bi? merakit sampai nyala. Lalu kemudian juga di ranah softwarenya juga diajarkan. Ya. Itu anak SMP. SMP, KTB. Sampai dengan di luar dari Word Office,
PowerPoint itu biasa. Oh, Kemudian iya. lanjut ke Canva, itu juga Ah. diajarkan oleh pembina eskulnya lah. Karena emang Pelatih eskulnya. ya sekarang tuh udah dunia digital udah makin Sepakat. menggila ya. Kita juga orang tua kalau kemudian menjadi apatis gitu a priori, nggak mengikuti perkembangan zaman, ya sudahlah. Kadang saya aja suka minder kalau anak-anak ngedit Wah, bagus udah kita jadi penonton dibanding. KTB, kita jadi penonton. Makanya saya juga nggak mau kalah. Wah, anak-anak belajarnya saya juga Tapi harus kan saya belajar. juga suka merhatiin tuh akun KTB gitu ya, Akun di apa IG tuh? gitu kan. Akun saya biasa-biasa aja. Ya, walaupun kadang improv sendiri gitu, tapi oke lah. Kadang-kadang apa itu yang saya lihat tuh Apa ya? meleduk itu apalah. Ya saya nggak paham lah. Kompor Iya, meleduk. kadang tuh mengikuti ini kali ya, mengikuti Perkembangan zaman. ya, sebetulnya hanya sebatas Selain IT tadi ada English Club, IT, IT Club. terus pencak silat, Pencak silat. futsal putra putri. betul. Ada apa lagi? Kemudian ada marching band. Marching band. Kemudian ada taekwondo. Taekwondo. Jadi saya pikir udah lengkap banget itu. Dan itu Futsal juga dilatih udah ada oleh deh. Hadroh juga ada. Oh, ada hadroh Ada juga. hadroh. Kemudian basket Ada juga basket. KTB. Jadi hampir semuanya lengkap tuh. Sampai seni tari. Oh, ada yang seni. emang punya potensi tuh. Iya, badannya iya, iya, bisa iya. meliuk-liuk. Benar. Nari Gitu. Seni tari ya. Satu lagi juga ada fotografi. Oh, ada fotografi juga. Ada KTB. Berarti memang ada ini ya, apa namanya, Itu dari fotografi bukan teori KTB. praktek langsung. Iyalah, mereka oke lah diajarkan pengenalan dasar dulu, mereka secara teori diajarkan, tapi kemudian mereka dibawa untuk hunting. Bagaimana memegang kamera yang benar, apa sih bahasanya itu? Proses dari Iya, sampai hasil akhir sampai akhir. menarik juga ya. SMP loh ini. Iya, fotografi juga diajarkan. Karena emang dunia digital saat ini tuh udah Mau nggak mau, nggak mau kita harus akhirnya harus update diri ya. Gitu. Upgrade diri buat apa namanya, sama hal-hal tentang Iya. digital. Nah, selain itu ya Biah, kalau untuk saya mau ngebahas SMK sedikit mungkin. Oke. SMK kan sudah pasti nanti akan ada PKL. Oh iya. Nah, kalau di SMK sendiri PKL-nya gimana sih, Bi? Sebetulnya begini KTB, ini juga yang kemudian kadang-kadang menjadi miss, padahal sebetulnya nggak miss. Kita mengajarkan anak secara utuh. Maaf, miss-nya maksudnya gimana, Bi? Gini ya, miss di opininya seakan-akan sekolah tidak menyediakan tempat. Kagak, di generasi madani itu tempat-tempat PKL disediakan secara utuh, difasilitasi sesuai dengan kompetensi kalian, program kejuruannya. Kita kerjasama dengan dunia industri dan kita tempatkan anak kita. Tapi KTB sebetulnya ini rahasia. Oh, berarti nggak boleh Sebetulnya diomongin rahasia. ya? Sebetulnya nggak boleh diomongin. Kalau nggak Tapi- boleh- Tapi biar ini kemudian menjadi satu informasi yang utuh gitu. Nanti nggak bakal rahasia lagi kalau gitu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Oh yaudah, nggak apa-apa. Berarti eksklusif nih ya? Betul. Eksklusif nih. PKL di SMA Generasi Madani itu anak-anak kita sengaja tuh. Kita didik mereka, kita arahkan mereka dari mulai karantina, persiapan. Oh, ada karantina Ada juga? karantinanya. Mereka harus punya modal. Jangan sampai mereka menjadi badut di tempat-tempat PKL. Nah, itu kan bahaya. Harga diri, seperti saya bilang tadi. SMK itu ya bisa. Tapi saat nanti di tempat PKL, mereka jangan dijadikan badut. Apalagi kemudian jadi tukang kopi. Oh. Disuruh-suruh fotokopi. Oh enggak. Kayak Yanto berarti. Kalau emang seperti itu kita tarik anak kita itu. Salah tempat pun nggak sesuai gitu. Nggak sesuai, Kita tarik maksudnya nggak gitu. sesuai. Berarti Kita kalau punya tempat di industri, tapi anak-anak kita sengaja kita arahkan dulu mereka bikin CV, mencari tempat PKL. alasannya Sengaja. kenapa ini? Alasannya kenapa? Loh, saat mereka keluar dari GM, mereka akan ketemu dengan dunia nyata KTB. Oh, berarti maksudnya yang dibilang miskomunikasi itu kayak gini. Betul. Mereka Oh, bisa I see. bikin Paham. CV gitu kan. Jadi memang sebenarnya PKL di generasi madani itu
sudah disalurkan sebenarnya. Sudah kerjasama dengan Cuman dunia industri. sudah bekerja sama dengan para Betul. dunia industri. Betul. Cuman karena untuk melatih mental Ya. si anak setelah Pembelajaran mungkin mental. mungkin nanti mereka setelah lulus itu harus berhadapan dengan dunia nyata. Jadi Ketemu nggak satpam dulu bro. iya benar. Perusahaan. Jadi nggak sekonyong-konyong Itu kerja yang di manual ya KTB. Walaupun Oh. sekarang tuh juga banyak perusahaan yang menerima pendaftaran itu digital juga Nih, ya. kalau misalkan gini gimana Bi? Kan ada nih biasanya ada orang tua punya relasi, punya kolega. Kadang sekarang kan ada ya Bi ya. Ada bapak-bapak Iya. yang punya temen gitu. Iya. Saya nitipin anaknya nih, itu Betul, gimana KTB. Bi? Dibolehkan Selagi- atau iya, enggak kan gitu? itu kan artinya kan ada rekomendasi ya dari orang Oh, tua. rekomendasi berarti. Tapi sekali lagi, jika perusahaannya itu masih linier, Hah? dengan kita punya program keahlian, Ah. ya kalau bahasa bocah woles lah, nggak Oh, masalah. berarti nggak masalah Nggak ya? masalah KTB. Iya. Tapi yang penting tadi, tetap tuh anak mengikuti prosedur standar dari sekolah, tetap ada standarnya, ada prosedurnya. Ah. Di dunia industri pun ada standarnya. Artinya ada proses yang harus diikutin karena biar penting itu adalah pembelajaran di luar sana. Lalu Oke. kemudian juga ada laporan yang harus sampai ke sekolah. Itu tetap berarti Iya ya. dong, sebagai Berarti kontrol. kalau yang tadi nggak menyalahi aturan. Enggak menyalahi aturan. Nggak apa-apa ya. Enggak masalah. Tapi lagi-lagi tadi harus linier. Oh, harus linier. Jangan sampai ntar Dulu. Yang kemarin linier. kalau nggak linier kan nggak lucu tuh. Soalnya saya. Oh iya ya. Iya. Kalau Benar, nggak linier benar, nggak lucu benar, juga. Kita berapa linier? Karena mereka disalurkan sesuai kompetensi mereka Ya. di bidangnya ya. Masa Ya, iya sih kan kita punya jurusan komputer kan? Benar. TB. Masa iya ngelas? nggak lucu mungkin. juga, nggak lucu Iya. juga. Mereka berhadapan setiap hari dengan kamera, setiap hari kerjanya dengan packing, umpama, nggak komputer. lucu. Tapi kerjanya ngelakbanin ini nggak kerjanya bawain kopi kan nggak lucu ya. nggak Apalagi fair, gitu. sampai megang-megang las tadi. Betul. Emang pernah ada kejadian itu? Ya sebetulnya sih surah aja nih KTB. Iya ajan. Ini ajan bi. Iya. Iya. Kita nunggu ajan dulu Iya. aja. Kita nunggu cukup aja. dulu lah. kali KTB ya. Oke siap. Mudah-mudahan informasi kita seputar SMP SMK Siap. ini bisa sampai Siap. sebagai bentuk edukasi. Jadi buat saya tiba-tiba dulu KTB. Pendaftarnya sekarang udah hampir 50%. Udah hampir 50%. 200 oke peserta pendaftar tuh. siap. Cepet-cepet aja. Nah, buat Bapak Ibu yang mau daftarin anaknya sekolah, yuk buruan gabung ke SMP SMK Generasi Madani karena memang kuotanya juga terbatas. Kita sudah membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2005-2006 ya. Betul. Sekali lagi yang belum mendaftarkan putra-putrinya silahkan bergabung di SMP SMK Generasi Madani. Kami membuka bagi siapa saja yang masih membuka bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan. Oh iya satu lagi mungkin ya untuk pendaftaran sendiri itu ada hotline-nya atau mungkin jam operasionalnya juga. Di setiap hari kerja dan setiap saya hari sih kerja. amat sangat berharap untuk orang tua yang akan mendaftarkan anaknya lebih baik langsung mengakses informasi secara manual, datang langsung ke sekretaris ke kampus Generasi Madani di Jalan Raya Jakarta Bogor Cibinong di bawah flyover Di samping bawah flyover. samping Jadi bawah sekali flyover. lagi daftarnya langsung datang ke SMP SMK Generasi Madani di Jalan Raya Jakarta Bogor, samping bawah flyover Cibinong. Buka setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Karena memang Sabtu Minggu biasanya libur. satu lagi katanya saya mau Apa nih? Dari di tadi SMK kelasnya ber-AC Kak? Oh Iya, saya jadi nanya. nyaman lah Saya belum buat nanya tuh. pelajaran. Mungkin nanti kita nanya di part kedua kali ya. Tentang fasilitas di SMP SMK Generasi Madani. Ber-AC di SMK ya. Iya. Mudah-mudahan di SMP juga berharap. Amin. Berharap apapun yang terbaik semoga disegerakan lah. Amin. Sekali lagi jangan lupa untuk Bapak Ibu yang belum mendaftarkan putra-putrinya, yuk buruan gabung sebelum kuotanya terpenuhi. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di GM Podcast Sekolah Bersahabat dan beradab. dan Beradab. Generasi Madani, Smart and well. smart,
humble, be a success. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi, silakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.